Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Irianti Usman selaku dosen pengampu Psikologi Kepribadian 1. Kami dari kelompok 2 kelas B Psikologi 2020 akan memaparkan materi mengenai Harry Stack Sullivan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok ini. Yang pertama ialah Bunga Alodia, Danti Noviani, Devita Septiani, dan Dia Muhammad. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai biografi Harry Stack Sullivan, struktur kepribadian, tahap perkembangan, dinamika kepribadian, kekurangan dan kelebihan, lalu yang terakhir ialah metode penelitian. Kepada pemateri 1 dan selanjutnya, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Harry Stack Sullivan lahir di suatu daerah pertanian dekat Norwich, New York, pada tanggal 21 Februari 1892 dan meninggal pada tanggal 14 Januari 1949 di Paris, Prancis dalam perjalanan pulang dari pertemuan Badan Eksekutif Port Federation for Mental Health di Amsterdam. Ia meraih gelar dokternya dari Chicago College of Medicine and Surgery pada tahun 1917 dan bekerja pada angkatan bersenjata selama Perang Dunia I. Sesudah perang, ia menjadi petugas medis pada Federal Board for Professional Education dan kemudian bertugas pada Public Health Service. Pada tahun 1922, Sullivan pergi ke Rumah Sakit Santa Elizabeth di Washington DC, di mana ia berada di bawah pengaruh William Alanson White, seorang pakar dalam ilmu neuropsikiatri di Amerika. Dari tahun 1923 sampai awal tahun 1930, ia bekerja pada Fakultas Kedokteran Universitas Maryland dan pada Shepherd and Enoch Pratt Hospital di Towson, Maryland. Selama periode kehidupan inilah, Sullivan mengadakan penelitian-penelitian tentang skizofrenia yang membuatnya terkenal sebagai ahli klinik. Sullivan bekerja sebagai konsultan pada Selective Service System pada tahun 1940 sampai 1941. Pada tahun 1948, ia ikut serta dalam UNESCO Tension Project yang didirikan oleh PBB untuk meneliti ketegangan-ketegangan yang mempengaruhi saling pengertian internasional. Dan pada tahun yang sama, ia dipilih menjadi anggota Komisi Persiapan Internasional untuk International Congress of Mental Health. Sullivan adalah seorang negarawan, ilmuwan, dan juru bicara ulung untuk psikiatri, pemimpin sekolah yang penting untuk pendidikan para psikiater, ahli terapi yang luar biasa, teoretikus yang berani, dan ilmuwan kedokteran yang produktif. Ia menarik banyak orang menjadi pengikutnya, mahasiswa, kolega, dan teman-temannya, karena kepribadiannya hidup dan pemikirannya asli. Selain William Alanson White, orang-orang yang sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran Sullivan adalah Freud, Adolf Meyer, dan orang-orang yang berasal dari Chicago School of Sociology. Sullivan merasa sangat dekat dengan salah satunya, yakni salah seorang pelopor yang menganjurkan suatu hubungan kerja yang lebih erat antara antropologi, sosiologi, dan psikoanalisis. Sullivan mulai merumuskan teorinya tentang hubungan-hubungan antar pribadi pada tahun 1929 dan mengukuhkan pemikirannya pada pertengahan tahun 1930-an. Selama masa hidupnya, Sullivan menerbitkan satu buku yang mengemukakan teorinya. Patrick Mulcahy, seorang filsuf dan murid Sullivan, telah menerbitkan beberapa buku yang membahas teori mengenai hubungan-hubungan antar pribadi. Salah satu di antaranya, A Study of Interpersonal Relations, berisi sekumpulan makalah dari pakar-pakar yang bekerja pada Washington School dan William Alanson White Institute di New York City. Semua artikel ini mula-mula dimuat dalam psikiatri, termasuk 3 artikel dari Sullivan. Buku yang lain berjudul The Contributions
of Harry Stack Sullivan terdiri dari sekumpulan makalah yang disajikan pada suatu simposium peringatan oleh wakil-wakil dari berbagai disiplin ilmu, termasuk psikiatri, psikologi, dan sosiologi. Buku ini memuat penjelasan Mullehy tentang teori antar pribadi dan bibliografi lengkap dari tulisan-tulisan Sullivan pada tahun 1951. Intisari pandangan-pandangan Sullivan juga disajikan dalam 3 buku yang ditulis oleh Mullehy, 1948, 1970, lalu 1973. Teori antar pribadi dari Sullivan telah dibicarakan dengan panjang lebar oleh Dorothy Blindston dan kehidupan serta karyanya oleh Chapman. 1. Pengetahuan tentang kepribadian manusia dapat diperoleh hanya melalui pengamatan hubungan interpersonal. 2. Pentingnya perkembangan mulai dari tahap bayi, anak-anak, anak muda, remaja, sampai dewasa. 3. Pembangunan manusia yang sehat terletak pada kemampuan seseorang dalam membangun keintiman dengan orang lain. Dan keempat, orang mencapai perkembangan yang sehat ketika mereka dapat mengalami keintiman dan nafsu terhadap orang lain. Struktur kepribadian. Kepribadian adalah suatu entitas atau kesatuan hipotesis belaka yang tidak dapat diobservasi atau diteliti terlepas dari situasi-situasi antar pribadi. Kepribadian adalah manifestasi dari hubungan interpersonal yang sifatnya menetap dan unik. Berikut adalah beberapa struktur kepribadian menurut Harry Sullivan. Struktur kepribadian yang pertama adalah dinamisme. Dinamisme adalah pola khas tingkah laku yang menetap dan berulang, yang menjadi ciri organisme atau makhluk hidup. Yang kedua adalah personifikasi. Personifikasi merupakan suatu gambaran mengenai diri atau orang lain yang dibangun berdasarkan pengalaman yang menimbulkan kepuasan atau kecemasan. Yang ketiga adalah sistem diri. Sistem diri merupakan pola tingkah laku yang konsisten dan mempertahankan keamanan interpersonal dengan menghindari kecemasan. Berikutnya adalah proses kognitif. Peran kognisi atau pengetahuan dalam hubungannya dengan kepribadian ialah klasifikasi pengalaman ke dalam 3 golongan berikut ini. Proses kognitif yang pertama adalah protaksis. Protaksis merupakan rangkaian keadaan sesaat yang terpisahkan dari organisme yang melakukan penginderaan. Contohnya adalah pendirian. Proses kognitif yang kedua adalah parataksis, yaitu hubungan kausal antar peristiwa yang terjadi di saat yang sama, namun tidak berhubungan secara logis. Contohnya adalah tahayul. Proses kognitif yang ketiga adalah sintaksis, yaitu cara berpikir yang paling tinggi sebagai aktivitas lambang yang diterima bersama dan disepakati sekelompok orang. Contohnya adalah bilangan dan bahasa. Selanjutnya ialah tahap perkembangan. Dalam perkembangan kepribadian Sullivan, ia melihat kepribadian dari perspektif tingkat perkembangan tertentu dan lebih bersifat psikologi sosial. Meskipun Sullivan tidak menolak faktor biologi sebagai hal yang menentukan perkembangan kepribadian, namun ia menempatkan faktor tersebut di bawah faktor sosial yang nantinya akan menentukan perkembangan psikologi seorang individu. Dalam tahap perkembangannya, Sullivan menguraikan 6 tahap perkembangan kepribadian. Yang pertama ialah masa bayi, dimulai dari lahir sampai saat belajar berbicara, sekitar 0 sampai 2 tahun. Di sini daerah utama interaksi bayi dan lingkungannya ialah daerah oral atau zona mulut. Contohnya itu pada orientasi bayi pada cara ibu menyusui. Di sini bayi akan mengembangkan berbagai konsepsi tentang putik susu. Contohnya, puting susu yang baik ini merupakan tanda pemeliharaan dan tanda bahwa kepuasan akan datang. Tahap yang kedua ialah masa kanak-kanak, berlangsung sejak anak mulai bisa mengucapkan kata-kata sampai timbulnya kebutuhan akan kawan bermain. Di sini rentang usianya sekitar 2 sampai 5 atau 6 tahun.
Perkembangan kemampuan yang terlihat di masa kanak-kanak ini ialah anak bermain peran sebagai orang dewasa. Contohnya itu seperti menjadi dokter, menjadi guru, menjadi peran ayah, lalu anak perempuan menjadi peran ibu, dan Sullivan menyebut permainan peran ini sebagai dramatisasi. Tahap selanjutnya ialah masa juvenile. Ini berlangsung sepanjang sebagian besar tahun-tahun sekolah dasar, sekitar 6-8 tahun. Di sini ialah masa anak untuk belajar menjadi sosial. Ia memperoleh pengalaman-pengalaman pada tokoh-tokoh di luar keluarga. Mereka belajar bersaing dan bekerja sama, lalu mereka juga merasakan perasaan berada di dalam sebuah kelompok. Kemudian masa praadolesen sekitar 8-13 tahun. Di sini terdapat kebutuhan akan hubungan yang akrab dengan kawan sejenis. Biasanya pada masa ini mereka akan membentuk sebuah kelompok atau hubungan yang lebih akrab dalam persahabatan untuk dapat bekerja sama dan melaksanakan tugas-tugas. Selain itu, mereka juga akan memecahkan masalah-masalah hidup bersama. Selanjutnya, yang kelima ialah masa adolesen awal. Ini berlangsung sampai orang menemukan suatu pola perbuatan stabil yang nantinya akan memuaskan dorongan genitalnya, sekitar 13-15 tahun. Pada masa ini, terdapat masa pubertas dan akan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Di sini juga terdapat pemisahan antara kebutuhan erotik dan keintiman. Sasaran erotik sendiri ialah lawan jenis, sedangkan sasaran keintiman ialah jenis kelamin yang sama. Selanjutnya, yang terakhir ialah masa adolesen akhir. Pada masa ini, terdapat kemampuan untuk menjalin hubungan yang lambat laun nantinya akan terbentuk secara matang. Kemudian, sistem diri akan menjadi lebih stabil, dan adanya suatu inisiasi yang agak panjang ke arah hak, kewajiban, kepuasan, dan tanggung jawab kehidupan. Dinamika kepribadian. Kepribadian sebagai suatu sistem energi yang memiliki fungsi utama, yaitu melakukan aktivitas-aktivitas yang akan mereduksikan tegangan. Tegangan. Sullivan memulainya dengan konsepsi umum tentang organisme, yakni suatu sistem tegangan yang secara teoritis dapat bervariasi antara batas pengendoran mutlak atau euforia. Sebagaimana Sullivan lebih suka menyebutnya dengan tegangan mutlak, seperti halnya yang terjadi dalam perasaan takut yang luar biasa. Ada dua sumber utama tegangan, yakni 1. Tegangan-tegangan yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan organisme, misalnya keadaan kekurangan makanan atau air maupun oksigen. 2. Tegangan-tegangan sebagai akibat dari kecemasan. Kebutuhan-kebutuhan itu tersusun secara hierarkis. Kebutuhan yang berada di tingkat lebih rendah harus dipuaskan sebelum sampai kepada kebutuhan-kebutuhan yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Tegangan dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk mentransformasikan energi khusus yang akan menghilangkan tegangan, seringkali disertai dengan perubahan keadaan jiwa, yakni perubahan kesadaran yang biasa disebut dengan kepuasan. Jika kepuasan tersebut tidak terpuaskan, maka timbullah kegagalan yang berkepanjangan, yang akan menimbulkan perasaan apati yang membuat peredaan tegangan-tegangan secara umum. Kecemasan adalah penghayatan tegangan akibat adanya ancaman-ancaman nyata atau luarnya dibayangkan terhadap keamanan seseorang. Kecemasan yang hebat akan mereduksikan efisiensi individu dalam memuaskan kebutuhannya. Hal tersebut dapat mengganggu hubungan-hubungan antar pribadi maupun mengacaukan pikiran. Perbedaan kecemasan tergantung pada keseriusan ancaman dan efektivitas dari operasi-operasi keamanan yang dimiliki seseorang. Transformasi energi. Energi ditransformasikan dengan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang melibatkan otot-otot badan atau berupa kegiatan-kegiatan mental, seperti persepsi, ingatan, dan berpikir. Kegiatan yang terbuka maupun tersembunyi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan.
Teori ini telah membantu menempatkan psikologi dalam lingkungan ilmu-ilmu sosial. Menurut Sullivan, hubungan-hubungan manusiawi pada masa bayi, masa kanak-kanak, dan masa adolesen adalah masa yang sangat penting. Teori ini menegaskan bahwa kecemasan merupakan sesuatu yang ditimbulkan oleh masyarakat. Menurut kodratnya, manusia bukanlah binatang yang cemas, tetapi manusia menjadi cemas oleh kondisi-kondisi di mana mereka hidup, oleh momok pengangguran, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan, ancaman perang, serta orang tua yang bersifat memusuhi. Kritik yang diarahkan kepada para psikolog sebagaimana dibedakan dari para psikoanalisis ialah kegagalan teori-teori psikologi sosial ini tidak menjelaskan dengan tepat bagaimana cara suatu masyarakat membentuk anggota-anggotanya. Pengabaian proses belajar dalam teori-teori yang sangat menggantungkan diri pada konsep belajar untuk menerangkan cara-cara bagaimana kepribadian dibentuk dipandang sebagai suatu kelalaian yang besar. Kemudian ada penelitian khas dan metode penelitian. Sullivan memperoleh pengetahuan empiris tentang kepribadian dari pekerjaannya merawat pasien-pasien yang menderita berbagai tipe gangguan kepribadian, terutama penderita skizofrenia dan kasus-kasus obsesi. Menurut Sullivan, metode asosiasi bebas tidak berjalan dengan memuaskan jika diterapkan pada penderita skizofrenia, karena metode tersebut menimbulkan banyak kecemasan. Fungsi psikiater lebih dari seorang pengamat, melainkan sebagai seorang peserta yang harus bergulat dengan kekhawatiran dan masalah pribadinya. Berdasarkan penemuan ini, Sullivan mengembangkan konsep pengamat partisipan, atau biasa disebut interview. Interview psikiatri adalah istilah Sullivan untuk situasi antar pribadi dan tatap muka antara pasien dan ahli terapi. Dapat berlangsung sekali atau berkali-kali dalam jangka waktu yang lama. Interview dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut. Yang pertama adalah insepsi formal. Observer tidak boleh terlalu banyak bertanya, tetapi harus mempertahankan sikap observasi yang tenang, menetapkan alasan-alasan kedatangan pasien dan hakikat masalah-masalahnya. Yang kedua adalah pengenalan. Tahap ini adalah proses menemukan siapa pasien sebenarnya dengan pengalamannya di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Observasi dilakukan tanpa adanya pengajuan pertanyaan yang cepat dan tepat, tetapi mengandalkan keterangan pasien yang relevan. Observer juga tidak dianjurkan mencatat keterangan dari pasien karena akan mengganggu proses komunikasi. Di akhir tahap ini, observer harus memiliki hipotesis yang diperoleh dari berbagai keterangan dari pasien. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan mendalam. Observer berusaha memastikan manakah hipotesis yang dapat diterima. Ia dapat mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawabannya. Sejumlah bidang yang harus diperiksa dalam sesi interview adalah kebiasaan dalam kebersihan pasien, sikap terhadap tubuhnya, kebiasaan makan, dan aktivitas seksual, walaupun tidak harus diikuti secara ketat. Tahap yang terakhir adalah terminasi. Rangkaian interview diakhiri dengan memberikan pernyataan kepada pasien mengenai hal-hal yang telah dipelajari, mengemukakan petunjuk yang dapat diikuti pasien, dan memberi penilaian tentang akibat-akibat yang mungkin timbul dari petunjuk tersebut pada hidup pasien. Seluruh pemaparan materi sudah kami sampaikan, dari mulai biografi hingga metode penelitian. Untuk itu, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.